Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini di video yang ketiga ini kalian bersama ibu, yaitu Nisa Aristantia, yang akan membahas induksi matematika tentang keterbagian. Oke, lanjut ya. Adapun yang harus kalian tahu, di induksi matematika itu terbagi menjadi 3 bagian pembahasan, yaitu tentang barisan, yang kedua tentang keterbagian, dan yang ketiga tentang pertidaksamaan. Nah, yang di barisan itu sudah kita bahas di 2 video sebelumnya, dan sekarang ibu membahas tentang keterbagian. Di keterbagian ini ada beberapa hal yang harus kalian ingat materi kelas 10, yaitu materi eksponen. Nah, di keterbagian kalian cukup mengingat sifat nomor 3 saja, yaitu kalau pangkatnya dikali, maka kalau dia soalnya dikali, maka pangkatnya ditambah. Kalau pangkatnya ditambah, berarti dia sebenarnya dikali gitu. Nah, ini beberapa contoh yang ibu kasih untuk kalian, yaitu 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau dia kali berarti pangkatnya ditambah, jadi 3 pangkat 2, 5. Contoh 2, kalau dia pembagian berarti pangkatnya dikurang, jadi 3 kurang 2, 5 pangkat 1. Contoh 3, kalau dia 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, maka angka yang beda tadi kalian kalikan, 5 kali 2, terus pangkatnya kalian berikan aja sini 1, jangan dua-dua dipakai ya. Nah, ini dia beberapa contoh yang ibu sebutkan tadi. Coba silakan kalian lihat ya. Di induksi matematika keterbagian ini sebenarnya membahas tentang angka-angka yang bisa dibagi. Contoh, 4 itu bisa dibagi 2, ya kan, hasilnya 2. 6 bisa nggak dibagi 3? Bisa, hasilnya 2. Contoh lainnya, 15 itu bisa kan dibagi 3? Iya, hasilnya 5. Tapi ada beberapa angka yang dia nggak bisa dibagi. Contohnya itu 15 itu nggak bisa dibagi 7. Jadi ini nggak boleh. Jadi dia yang bolehnya itu yang bisa dibagi aja. Di induksi matematika ini, kalian tetap membutuhkan 3 syarat sebelumnya, yaitu N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan K, N-nya diganti dengan K tambah 1. Contoh soal, buktikan bahwa 4 pangkat N dikurang 1 itu habis dibagi 3. Jadi, langkah satunya adalah N-nya itu nanti kalian ganti 1. Ini soalnya ibu tulis kembali, 4 pangkat N dikurang 1. Nanti ini 4-nya turun, N-nya ini nanti diganti dengan huruf N-nya ini nanti diganti dengan angka 1. Jadi 4 pangkat 1 dikurang 1. Kurang 1-nya dari mana? Dari soal. Gitu. 4 pangkat 1, 4. Kurang 1-nya turun. Hasilnya 4 kurang 1, 3. Maka hasilnya sama kan, yang di bawah dengan di soal. Nah, hasilnya sama. Lanjut, di langkah nomor 2. Di langkah nomor 2 itu kalian cukup menggantikan huruf N dengan huruf K. Ini soalnya 4 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 3. 4-nya turun, N-nya diganti dengan huruf K. Negatif 1-nya turun, sama dengan 3P. 3P ini dari mana, Bu? Dari soal. Karena soalnya 3, maka di sini 3P. Kalau soalnya dibagi 6, ya jadi 6P, gitu ya. 4K-nya turun, sama dengan 3P-nya tetap. Negatif 1-nya pindah. Negatif 1-nya pindah ke kanan. Jadi positif 1. Sekarang kalian lihat langkah 3. Di langkah 3, itu huruf N-nya kalian ganti dengan K tambah 1. Ini ibu tuliskan kembali soalnya. 4
4-nya turun, N-nya diganti dengan K tambah 1, lalu dikurang 1. Nah, ini kita pecah. Pertamanya 4-nya sama 1 dulu, lalu 4-nya sama huruf K, gitu ya. Lalu negatif 1-nya turun. Nah, 4 pangkat 1 berapa? 4. 4K berapa? 4K ini dilihat dari langkah 2. 4 pangkat K itu hasilnya 3P tambah 1. Ibu masukkan. Lalu negatif 1-nya turun. Nah, sekarang kalian kalikan. 4 kali 3P, 12P. Karena ini tambah, maka sini tambah. 4 kali 1, 4. Negatif 1-nya turun. Jadi 12P-nya turun, 4 kurang 1, 3. Nah, ini bisa sama-sama kita bagikan dengan 3, ya kan? Nah, tulis dulu di sini ya 3, buka kurung. 12 bagi 3 berapa? 4. 3 bagi 3 berapa? 1, gitu ya. Ini 3-nya tahu kan dari mana? Karena dia dibagi 3. Itu. Oke, itu pembahasan kita hari ini, dan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, buktikan bahwa 11 pangkat N dikurang 6 hasilnya 5. Dan yang kedua, buktikan bahwa 4007 pangkat N dikurang 1 itu bisa dibagi 2003 dengan hal yang sama, menggunakan 3 langkah. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.